Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 24 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan luar biasa yang sangat baik. Dia sudah pelihara hidup kita. Senantiasa kita di dalam kasih karunia Tuhan. Ini merupakan Senin yang terakhir, karena Senin depan bukan bulan Juni. Senin depan sudah tanggal 1 Juli 2024. Untuk itu kita sadar bahwa waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah waktu yang begitu cepat dan singkat. Itu pentingnya kita setiap waktu yang kita jalani, malah kita jalani dengan hidup yang takut akan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Mataku Tertuju Padamu. Karena nanti kita baca pagi hari ini Ulangan pasal 21 ayat 1 sampai 23 tentang hukum perdamaian bagi mereka yang berdosa kepada Tuhan. Mari tiap hari, tiap saat hidup penuh dengan tantangan. Tidak terlepas kita dari pergumulan hidup. Tidak bisa kita menghindar dari setiap masalah yang akan kita hadapi. Tapi marilah mata kita selalu tertuju kepada Yesus. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Dan Ibrani 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti kehinaan tekun, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, haleluya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Marilah kita tertuju kepada Yesus. Mataku ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu,
sucikan mulutku, mataku, hatiku tuh firman Tuhan. Bawa aku selalu dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salah hilaku Bapa. Bawalah aku selalu, haleluya, dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ku mau selalu mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan pagi ini, biar seluruh anak-anak-Mu yang pagi ini datang kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan firman-Ku simpan dalam hati kami, supaya Ku menjadi pelaku firman-Mu, sampai Aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan pada Senin yang terakhir di bulan Juni, karena minggu depan ada tanggal 1 Juli 2024. Kita bersyukur, terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari hari demi hari, tanggal demi tanggal, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita mau melakukannya. Ibrani 12 ayat 2, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan keinginan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah, karena Yesus sudah naik ke surga, karena Dia Tuhan, Dia Allah. Maka kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih buat rahmat anugerah Tuhan. Kau Tuhan senantiasa pelihara kehidupan rohani kita, biar terus kita waspada, jaga keselamatan, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Filipi pasal 2:12, supaya kita jaga pelihara keselamatan yang Tuhan berikan. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih dahulu, tapi pula sekarang waktu aku tidak bisa hadir. Dalam keadaan apapun, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, memandang Yesus, karena Dia juru selamat kita, sentral hidup kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Puji Tuhan, setiap pagi kita baca firman Tuhan perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru, terus kita lakukan dengan setia. Jangan pernah Bapak Ibu bosan, jangan pernah patah semangat. Biarpun di tengah-tengah banyak tantangan pergumulan, tetap mata kita tertuju kepada Yesus, sebab Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Saya membaca Ulangan 21 ayat 1, 23. Demikian firman Tuhan. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah mengelau dengan kuk. Jadi saudara ya, aturan zaman dulu seperti itu ya. Jadi bila ada suatu peristiwa pembunuhan, ternyata peristiwa pembunuhan terjadi dari zaman dulu sih. Waktu Kain bunuh Habel, sudah itu pembunuhan pertama. Perilaku pidana, terdakwa pidana itu Kain itu yang sudah bunuh Habel. Dari zaman dulu sampai sekarang masih terjadi akibat dosa. Maka di sini ada mengambil suara lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai sebagai korban. Ya, jadi di sini kalau kita lihat sini, lembu itu semua pengorbanan pendamaian, bayangan daripada Tuhan Yesus. Akibat dosa, pembunuhan ini akibat dosa kan.
harusnya kita ini akan berdosa mati, maut, upah dosa, maut. Jadi sebetulnya sudah dinubuatkan, saudara. Peristiwa tentang pengorbanan Yesus dari sejak awal, aturan-aturan hukum yang Tuhan tetapkan itu untuk menggenapi semuanya. Jadi Yesus itu menggenapi seluruh perintah-perintah Tuhan karena dia adalah Tuhan. Jadi bagi siapa yang jatuh dalam dosa ada harus ada hukum pendamaian. Seperti kita adalah orang berdosa, tapi pendamaian melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau tidak ada pendamaian, nggak bisa, saudara. Ya, semua manusia itu hancur, ya binasa semua. Maka penting dari awal Tuhan mengatur harus ada pendamaian, ya. Yang dilakukan oleh para tua-tua kota itu, ya. Kota itu haruslah lembu muda itu kuasa suatu lembah yang dahulu selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda. Jadi pasti disembelih, sudah dipatahkan yang mati, sudah. Semua lambang dari pendamaian itu dari pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Sudah digambarkan dari awal tentang hukum pendamaian antar hubungan manusia, kan untuk antara hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau tidak taat kepada Tuhan, itu pasti ada hukum Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang manusia sudah berbuat salah. Dan melalui Yesus Kristus kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Imam-imam Bani Lewi harus tampil ke depan sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Alamu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan menurut putusan mereka yang setiap perkara yang setiap hal melukai harus selesaikan. Jadi ini bayang daripada para hamba Tuhan. Ya, peristiwa-peristiwa terjadi saat ini Tuhan pakai melalui penyelesaian melalui para hamba Tuhan. Ada hukum berdamaian. Kalau Bapak Ibu merasa berdosa kepada Tuhan, minta doa melalui hamba-hamba Tuhan supaya ada pendamaian dengan Tuhan, mengaku segala dosa yang berkaitan. Jadi ini berkaitan hukum yang lalu bangsa Israel tentang terjadi peristiwa pembunuhan, suatu tindakan hukum yang salah, tindakan pidana, harus ada pendamaian. Berkaitan dengan kita saat ini, relevansinya apa? Relevansi dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Apabila ada jemaat yang berdosa pada Tuhan, terjadi peristiwa pembunuhan segala, cepat minta ampun sama Tuhan. Bicara kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya minta ampun, minta perlindungan Tuhan. Supaya Tuhan campur tangan dalam setiap problem persoalan kita. Selalu minta Tuhan yang take over. Di sini menggambarkan semua kita serahkan kepada Tuhan. Harus ada hukum pendamaian, ya, melalui para hamba Tuhan, Bapak Gembala, ini melalui imam-imam Bani haruslah tampil ke depan. Nah ini, jadi saat ini para hamba Tuhan Gembala sidang harus tampil ke depan, ya. Dia mewakili Tuhan, mewakili umat Tuhan, ya. Ayat ke-6, dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lainnya dipatahkan lembah itu, dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihat. Jadi artinya minta ampun sama Tuhan, ya, supaya dosa kita diampuni seperti dalam surat 1:9. Jika kalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Jadi semua berkaitan dengan dosa akibat perbuatan dosa atau hukum murka Tuhan. Oleh karena itu harus ada pendamaian, ya, sehingga ada damai dengan Tuhan. Ada karena pendamaian. Nah ini ayat 8. Ada karena pendamaian bagi umat Israel yang telah ketebus itu Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang tidak bersalah kepada tengah umat Israel. Maka karena dari itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Nah ini, ya kan, sudah saya katakan, ya. Jadi semua dengan darah pendamaian, bayang daripada darah Tuhan Yesus yang sudah mendamaikan antara umat manusia yang berdosa dengan Bapa di surga, sehingga tidak ada kutuk dosa, tapi yang adalah hamba kebenaran, ya, yang sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Demikian kau harus menghapuskan darah orang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata. Jadi ini gambaran. Kalau dosa kita sudah diampuni sama Tuhan, sehingga kita menjadi orang benar, diampuni total segala dosa kita, seperti dalam 1:9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil. Yang penting kaitan dengan kehidupan kita, setiap dosa apapun yang telah dilakukan, minta ampun sama Tuhan dan bertobat, saudara. Jadi di sini ada pengorbanan, di sini harus harga yang dibayar itu bertobat, jangan main-main dosa lagi supaya damai dengan Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh main dosa. Ya, kaitannya dengan saat ini pengorbanan terjadi, ya, hukum pendamaian itu terjadi dengan catatan supaya mereka tidak boleh ada dosa-dosa, tapi supaya damai dan hidup kita benar, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini penting, ya. Ayat 10.
Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sudah demikian bolehlah engkau menghampiri dia, dia menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-sekali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Jadi ada aturan-aturan perbuatan berusaha dosa zaman yang lalu. Tidak saat ini. Kalau saat ini jadi intinya di sini, tidak boleh dilakukan, saudara. Ya, karena di ayat 14, apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, haruslah engkau membiarkan dia pergi. Sudah hatinya, tidak boleh sekali engkau menjual dia dengan barang. Jadi jangan bertindak sewenang-wenang, saudara. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu berdosa di depan Tuhan, bertobat intinya. Jangan melakukan semena-mena. Ini aturan yang lalu. Yang Tuhan bangsa Israel ada aturan-aturan demikian harus ditaati. Yang kaitan dengan kehidupan kita, mari kita hindari dengan segala perbuatan dosa dan salah. Ya. Apabila seorang punya dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka baru itu yang membagi warisan harta kepunyaannya kepada anaknya itu tidak boleh lagi memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan dari anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Jadi zaman dulu ada aturan bila seorang punya dua istri, tapi jangan ditiru. Ya, ini peristiwa sejarah zaman yang lalu. Karena zaman yang lalu itu manusia sampai saat ini susah diatur, manusia sampai saat susah diatur. Tuhan tidak menghendaki poligami. Tuhan dalam firman ini diceritakan peristiwa-peristiwa terjadi apabila terjadi, tapi bukan Tuhan yang menyetujui. Jangan salah, saudara. Tuhan tidak dari awal tidak ada Alkitab mengatakan, hai laki-laki, kau boleh ambil lebih dari satu istri. Tuhan tidak pernah perintah demikian. Dari awal Tuhan ciptakan di dalam kitab Kejadian itu salah satu Tuhan rusuk. Ya, jadi satu suami, satu istri. Tapi manusia banyak salah. Jadi Tuhan memberikan solusi. Apabila berdosa kepada Tuhan, ya, harus minta ampun dan bertindak benar sama Tuhan. Dan harus aturannya, jadi lebih bagus kita jangan manusia bandel, jangan coba-coba, saudara ya. Tidak boleh ya. Karena Tuhan sudah tetapkan istri satu ya. Ini cita, ini sejarah aturan kalau manusia jatuh dalam dosa. Tapi kita tidak boleh sengaja berbuat dosa. Kalau kita sudah, oh kalau gitu kita boleh, saya mau berbuat dosa ya. Kalau itu menjadi, itu berarti dengan sengaja. Tidak boleh, saudara. Ya, karena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 4 harus satu suami, satu istri, saudara. Saya mau baca 1 Tesalonika 4 ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan. Dan seorang perempuan, bukan banyak perempuan, bukan dua perempuan menjadi istrinya, tidak seorang. Ya, harus hidup kita kudus di hadapan Tuhan ya. Karena pernikahan itu kudus ya. Tidak boleh, saudara ya, jangan seenaknya, saudara ya. Jadi mari jaga di sini kalau kita baca firman Allah, jangan bapak-bapak seenak menyalahartikan terus mau doa aja. Tak boleh itu. Saya sebagai hamba Tuhan itu menyampaikan benar tidak. Coba baca ini. Ibrani 13 ayat keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu mencamarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Jadi orang-orang yang nanti berdosa seperti ini akan masuk dalam proses penghakiman. Kalau proses penghakiman salah, ya sudah masuk neraka, saudara. Ya, oleh itu dari saat ini lebih bagus bertobat, jangan bertindak ngawur. Maka pada itu yang membagi warisan harta kepunyaannya kepada anaknya itu tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merupakan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tapi harus mengakui anak yang sulung, anak dan istri yang tidak cintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahan yang pertama, dia yang mempunyai hak kesulungan. Jadi dari istri pertama. Ini zaman yang lalu ya. Tapi yang penting kita saat ini, aturan firman Tuhan sudah saya katakan, jangan cari gara-gara punya mau cari satu istri lagi, dua istri, tiga, tidak boleh ya. Jadi itu sudah menyimpang dari firman Tuhan. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil
dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya. Dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga yang mendengarkan mereka. Maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada tua-tua kotanya, anak ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekota yang melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikian harus kau hapuskan yang jada di tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mengenal dan menjadi takut. Ini aturan keluarga apabila anak berani, mohon maaf, membangkang, kurang ajar kepada orang tua. Ternyata dari zaman dulu sudah dilarang, harus dilempari dengan batu. Dan kaitkan sama kita, mari hai anak-anak semua, hormati kepada orang tua. Ya, harus belajar hormat, itulah firman Tuhan. Tidak boleh menjadi anak bandel. Karena hormati orang tua, panjang umurmu diberkati Tuhan. Ayat 22. Apabila seorang lembu berbuat dosa dan sepadan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang digantung terkutuk Allah lah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada menjadi milik. Ini aturan yang datang dari Tuhan. Apabila mereka itu berbuat dosa, dihukum mati, ya, jadi harus langsung dikubur. Jadi artinya di sini, marilah jangan main dengan dosa, tapi marilah bertindak benar di hadapan Tuhan. Jadi intinya kita baca firman Tuhan, ini ceritanya zaman lalu seperti itu. Tapi kita saat ini menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jauhi dari perbuatan dosa. Karena manusia-manusia zaman dulu sampai zaman sekarang sama, kecenderungan berbuat dosa. Tapi bagi kita sebagai Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, mari menjadi kerinduan kita, mata kita tertuju kepada Yesus, supaya senantiasa hidup kita berkenan sama Tuhan. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya, bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu. Mari kita sudah baca firman Tuhan, kita minta bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, mari kita mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Kita ikuti kehendak Bapa di surga. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kerinduan kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.